saya Ari Wahida, mahasiswi reguler 6 STT Ataqwa. Di sini saya akan memaparkan mengenai penelitian yang akan saya lakukan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama, judul penelitian. Judul penelitian saya adalah pengaruh penerapan metode demonstrasi terhadap kemampuan berwudu siswa di Madrasah Sanawiyah An-Namirah Fasil Qoam. Yang kedua, latar belakang masalah. Jadi di latar belakang masalah ini bagaimana kita sampai memilih judul tersebut, seperti apa latar belakangnya, gitu kan? Wudu tampaknya mudah sekali dilakukan. Oleh karena itu banyak umat Islam yang menganggapnya biasa saja, bahkan sampai menyepelekannya. Padahal apabila wudunya dilakukan tidak sempurna, maka sholatnya pun tidak akan sah. Oleh karena pentingnya wudu ini, kita sebagai guru agama Islam hendaklah dapat melakukan, memperlihatkan, mengajarkan serta memberikan informasi pengajaran yang jelas dan benar kepada siswanya. Nah, salah satu metode pengajaran yang memuat ketiga kompetensi tersebut ialah metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi ini dipercaya dapat meningkatkan kualitas pengajaran kita menyampaikan materi wudu ketika pembelajaran. Kenapa? Karena kemampuan berwudu sendiri ini adalah kemampuan siswa untuk menirukan, memperagakan gerakan-gerakan wudu yang baik. Gerakan wudu atau gerakan motorik ini bisa anak dapat dari pengalaman belajar melihat, memperhatikan, jadi sampai bisa menirukannya. Di Madrasah Sanawiyah An-Namirah ya, nilai wudu fikihnya itu berada di kisaran 70 sampai 80. Nilainya belum memuaskan. Hal ini sangat tergantung dari bagaimana guru menyampaikan materi tentang wudu tersebut. Di sini diharapkan setelah diterapkannya materi wudu menggunakan metode demonstrasi, itu kemampuan siswa dapat meningkat untuk dipraktikkan di kehidupan. Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, apa itu metode demonstrasi? Nanti di pembahasan akan dijelaskan mengenai pengertian demonstrasi, metode demonstrasi, kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa, sampai ke langkah-langkah apabila kita akan mempraktikkan pengajaran dengan metode demonstrasi. Yang kedua, rumusan masalahnya adalah apa itu kemampuan berwudu. Akan dijelaskan kemampuan berwudu itu seperti apa dan tuntunan wudu menurut as-sunnah dan Al-Quran yang baik dan benar seperti apa. Yang ketiga, rumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh dari penerapan metode demonstrasi terhadap kemampuan berwudu siswa. Nah, di pembahasan akan dijelaskan, akan dibuktikan dari hasil penelitian saya. Selanjutnya, yang keempat, metode dan teknik penelitian. Sebelum kita melakukan penelitian, kita harus bikin dulu rancangan. Rancangan ini bisa kita buat yang pertama dengan memahami jenis dan juga sifat dari penelitian kita. Jenis penelitian saya itu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bisa diidentifikasi dari judulnya pun ya. Saya menyebutkan ada 2 komponen di judul saya, yang terpengaruh 1, yang dipengaruhi 2. Yang mempengaruhi 1 dan terpengaruh 1. Komponen yang pertama metode demonstrasi, komponen yang kedua kan kemampuan berwudu siswa. Nah, ini nantinya akan dibuktikan lewat penelitian yang sistematis dan banyak bermain angka. Itu penelitian kuantitatif. Yang kedua, sifatnya. Sifat dari penelitian saya adalah penelitian korelasi. Korelasi ini nantinya akan mencari hubungan. Apakah berpengaruh dari menerapkannya metode demonstrasi terhadap kemampuan berwudu siswa? Nah, jadi dicari korelasi. Seperti itu. Selanjutnya, kita tentukan 2 variabel. Variabel X dan variabel Y. Kalau variabel X adalah variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Variabel X saya ini adalah menerapkan metode demonstrasi. Sedangkan variabel Y adalah variabel dependen atau variabel yang terpengaruh. Variabel Y di penelitian saya adalah kemampuan berwudu siswa. Selanjutnya, kita tentukan populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi adalah objek penelitian yang keseluruhannya. Kalau sampel ini adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili data tersebut.
Populasi di penelitian saya itu adalah seluruh siswa kelas 7 MTSN Anamiroh Pasir Koang sebanyak 70 siswa. Dan sampelnya adalah saya ambil semuanya, karena apabila populasi kurang dari 100 maka lebih baik semuanya yang dijadikan sampel. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data saya gunakan metode angket. Angket atau kuesioner ini merupakan cara mengumpulkan data dengan kita menyebar pertanyaan. Saya buat 20 instrumen pertanyaan di angket saya dengan memiliki 3 skala. Skala yang pertama skala selalu, skala yang kedua adalah skala pernah, dan skala ketiga adalah skala belum pernah. Nah, item pertanyaan ini akan disebar ke 70 responden atau 70 siswa ya. Tentunya pertanyaan-pertanyaannya akan berkaitan dengan judul saya, yaitu bagaimana pengaruh metode demonstrasi terhadap kemampuan berwudu mereka. Seperti itu. Selanjutnya itu item pertanyaan akan diuji oleh bantuan aplikasi SPSS 20 di komputer lewat yang pertama uji validitas, uji reliabilitas, selanjutnya itu hasil respondennya akan lewat uji normalitas, uji T, uji linearitas, sampai di analisis korelasi dan analisis regresi. Nah, semua itu kita lakukan gitu ya supaya dapat korelasi apakah berpengaruh atau tidak, itu membuktikan semuanya seperti itu. Yang terakhir adalah teori mengenai wudhu. Wudhu berasal dari bahasa Arab wudu'a, masdar kalimatnya dari kata tawaddu'a yatawaddu'u tawaddu'an, yang artinya membersihkan, atau secara istilah wudhu ini adalah membersihkan anggota tubuh supaya kita bisa suci dari hadas kecil. Adapun dalilnya ada 2. Yang pertama dalil dari Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usakum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai sikutmu, basuhlah kepalamu, dan basuh kaki sampai mata kakimu. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Adapun hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. La tuqbalus sholatu man ahdasa hatta yatawaddo'a. La tuqbalus sholatu, tidak akan diterima sholat seseorang, man ahdasa, orang yang berhadas, hatta yatawaddo'a, sampai dia berwudu. Jadi tidak akan diterima wudu seseorang, sholat seseorang yang belum berwudu sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian yang akan saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih semoga bisa dimengerti.